Baik ya, kita lanjutkan pertemuan kita yang awal tadi sampai di peran di misi ya, misi uh, KUA, misi BP4. Nah, kali ini kita akan sampai pada tema yang berikutnya, yakni tujuan dan strategi. Tujuan didirikannya BP4 dan bagaimana strategi untuk mencapai tujuan itu. Tujuan dari didirikannya BP4 seperti visi ya, hampir sama sebenarnya, karena tujuan dengan visi itu hampir sama ya. Tujuan BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan. Bayangkan ini ya, sangat bagus sekali. Tujuannya adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna terwujudnya rumah tangga keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan seterusnya. Ini tujuan yang sangat mulia sekali dan berat ya, berat untuk bisa diwujudkan. Kenapa? Karena memang BP4 tidak setiap hari bisa mengawal ya, bisa mengawal pasangan nikah itu untuk bisa mencapai posisi kualitas keluarga yang sakinah itu. Karena memang BP4 juga secara pribadi belum tentu juga bisa mewujudkan keluarga sakinah di dalam keluarganya sendiri ya. Bagaimanapun BP4 juga manusia kan. Jadi bisa saja sibuk memperjuangkan keluarga sakinah pada masyarakat lain, tapi lupa di dalam keluarganya sendiri bermasalah. Bisa saja terjadi, tapi ini tidak mesti terjadi ya. Saya hanya mencoba melihat kemungkinan saja. Nah, terus bagaimana sebenarnya strategi ya, strategi yang dilakukan BP4 untuk meningkatkan atau untuk mencapai tujuan itu, untuk mempertinggi mutu perkawinan itu. Nah, strategi yang digunakan adalah satu, meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Nah, meningkatkan kualitas perkawinan itu bisa dengan cara misalnya memberikan pembinaan, memberikan pengarahan, memberikan penerangan, memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Misalnya di majelis taklim, di pondok pesantren, di kelompok-kelompok diskusi, di acara-acara sosial keagamaan masyarakat seperti tahlil, kemudian memberikan pesan-pesan keagamaan. Itu adalah bagian dari cara BP4 untuk meningkatkan kualitas perkawinan ya. Jadi tidak harus diisi oleh misalnya ada jamaah tahlil, yang isi itu adalah ketua tahlil atau orang-orang yang ada di masyarakat itu, tapi pengurus BP4 itu sebenarnya bisa masuk ke situ ya, tapi bukan secara kelembagaan, tapi secara personal. Beda ya, bukan secara administratif tapi secara personal. Artinya pengurus BP4 tidak berdasarkan jabatannya memberikan pengarahan, tapi secara pribadi memberikan pengarahan di dalam aktivitas kegiatan organisasi masyarakat ya, seperti organisasi tahlil dan yang lain-lain. Majelis taklim bisa ya, kemudian di sholat tarawih ada kultum dan sebagainya lah ya. Banyak kegiatan kumpul-kumpul masyarakat Indonesia yang bisa dijadikan media untuk menyampaikan visi, misi, kiat-kiat dan cara meningkatkan kualitas perkawinan, termasuk juga memberikan wawasan dalam kegiatan suscatin atau dalam bimwin ketika seseorang mau menikah ya. Ketika seseorang mau menikah, maka BP4 memberikan layanan bimbingan perkawinan, atau pemerintah bekerjasama dengan instansi departemen yang lain namanya di penjara, kerjasama dengan lapas ya, dengan Kejaksaan Republik Indonesia untuk memberikan layanan
keluarga sakinah kepada napi, namanya kepada napi yang ada di situ, biar mereka sekeluar dari penjara itu bisa berkelakuan baik dan bisa menyayangi keluarganya, terutama orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap keluarga, ya, KDRT namanya, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, biar mereka bisa membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah, maka pelaku-pelaku KDRT yang mendekam di penjara itu bisa diberikan wawasan tentang cara meningkatkan kualitas perkawinan. Yang kedua, strateginya adalah menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan layanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui konseling, mediasi, dan advokasi. Jika strategi pertama itu adalah meningkatkan kualitas perkawinan, artinya orang yang hidupnya tidak bermasalah, yang hidupnya baik-baik saja, itu selalu diberikan motivasi, selalu diberikan semangat, selalu diberikan wawasan, tips-tips untuk tetap membangun keluarga yang sakinah. Maka strategi yang kedua itu adalah menurunkan, menahan, ya, orang-orang yang ingin bercerai dengan memberikan konseling, dengan memberikan sesi konsultasi, ya, sharing, ngobrol dari hati ke hati, sebagai satu upaya untuk mencegah tingginya angka perceraian, sebagai cara untuk mencegah, membatalkan niat perceraian itu. Ya, jadi biar terwujud keluarga yang sakinah mawadah warahmah, maka angka perceraian harus ditekan. Ya, bagaimana cara menekan angka perceraian? Ya, memberikan konseling, memberikan bimbingan, membuka sharing, membuka ruang konsultasi. Bisa konsultasi secara offline, datang ke kantor, ya, di KUA, bisa juga secara online. Ya, tergantung jenis media sosial yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, peran-peran seperti itu tentu sangat penting untuk menurunkan angka perceraian. Nah, itu strategi yang sangat bagus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, strateginya adalah menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM PP4. Nah, seperti yang tadi, seperti yang awal tadi, misi dari BP4 itu adalah meningkatkan kapasitas lembaga. Nah, sama strategi untuk mencapai tujuan itu juga harus meningkatkan atau menguatkan kapasitas lembaga. Jika secara kelembagaan BP4 itu tidak berdaya, ya, tidak dikenal, tidak diketahui, diremehkan eksistensinya, maka ya cita-cita, mimpi besar, tujuan BP4 berdiri itu ya hanya tinggal isapan jempol belaka. Artinya tidak ada prakteknya di lapangan, hanya semacam NATO saja. Jadi visi BP4, ya, mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah itu akan menjadi semacam NATO saja. No action, talk only, ya. Jadi hanya bisa bicara, ya. No action, tidak ada usaha, tidak ada kerja, tidak ada tindakan, tidak ada kinerja yang terukur untuk bisa mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah itu. Maka untuk mengatasi itu dan untuk mencapai keluarga yang sakinah itu perlu ada penguatan kapasitas lembaga. Ya. Nah, penguatan kapasitas lembaga itu adalah dengan pemberdayaan SDM. Ya. Jadi kelembagaan itu selalu terkait dengan SDM-nya. Dalam ini adalah SDM BP4. Maka orang-orang yang pengurus dalam hal ini, yang berkecimpung, yang terlibat dalam BP4 akan meningkatkan kinerja, kapasitas, dan profesionalismenya dengan cara merekrut orang-orang yang capable, orang-orang yang memiliki kapabilitas, orang yang memiliki kredibilitas, orang yang memiliki kemampuan. Ya, itulah yang akan membangun citra, membangun kapasitas kelembagaan itu. Akan tetapi jika BP4 diisi orang-orang yang asal ada, pokoknya ada yang duduk di kelembagaan dan hanya duduk saja, ya, maka
tentu tujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan tidak akan pernah tercapai. Kenapa? Masyarakat tidak mengenal, masyarakat tidak akan percaya kepada lembaga BP4 itu. Oke. Strategi yang keempat itu memberikan penyuluhan. Nah, harus ada tindakan. Ya, harus ada tindakan nyata di lapangan, yakni memberikan penyuluhan. BP4 jemput bola, ya. Jadi BP4 yang ada di Indonesia itu jemput bola, datang ke tengah-tengah masyarakat, memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan terbaru yang berkaitan dengan keluarga. Ya, misal bahwa untuk bisa menikah itu orang harus mengikuti bimbingan perkawinan. Barang siapa yang mengikuti bimbingan perkawinan maka akan mendapatkan kartu nikah, dan siapa yang tidak punya kartu nikah nanti akan kesulitan dalam proses administrasi pernikahannya. Mungkin ada semacam isu yang dikembangkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab bahwa pemerintah tidak akan menikahkan orang yang tidak mengikuti bimbingan pernikahan dan tidak punya kartu nikah dan sebagainya, ya. Isu-isu itu harus dibantah, isu-isu itu harus dijernihkan, dan kemudian pemerintah menjelaskan BP4 kemudian menjelaskan aturan-aturan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah itu, agar masyarakat paham bahwa kebijakan pemerintah itu sangat mendukung dan sangat berpihak kepada masyarakat, sehingga tujuan didirikannya BP4 itu bisa terlaksana, yakni masyarakat yang sakinah, mawadah, warohmah. Peraturan perundang-undangan itu penting, ya, karena memang tujuannya ke arah sana. Jadi aturan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah itu memang tujuannya untuk terwujudnya masyarakat yang sakinah, mawadah, warohmah. Oke. Yang terakhir, yang kelima, strategi yang kelima itu adalah untuk meningkatkan kualitas perkawinan, ya. Meningkatkan kualitas perkawinan masyarakat Indonesia. Mungkin saja perkawinan yang ada di Indonesia itu hari ini, detik ini mungkin sudah lebih baik daripada jika dibandingkan dengan beberapa puluh tahun yang lampau. Nah, akan tetapi BP4 tidak akan bertepuk dada, artinya terlalu bangga bahwa itu adalah hasil kinerja mereka yang akan membuat mereka tidak awas, tidak hati-hati, ya. Maka dalam rangka untuk meningkatkan kualitas perkawinan, BP4 tetap memberikan pelatihan, memberikan penyuluhan, memberikan penerangan tentang bagaimana keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah itu. Ya, ini strategi-strategi yang dilakukan oleh BP4 di dalam rangka mewujudkan tujuan masyarakat yang sakinah, mawadah, warohmah. Nah, untuk memperkuat terutama yang poin 3, nah ini, ya, poin 3 ini, maaf, saya belum membuat pointer. Sebentar, saya buatkan pointer dulu. Nah, ini memperkuat kapasitas lembaga. Jadi poin yang ketiga itu adalah memperkuat atau meningkatkan kapasitas kelembagaan. Maka perlu dibentuk struktur BP4 yang kuat, ya. Struktur BP4-nya yang jelas, yang kompeten. Nah, bagaimana struktur BP4 yang kuat dan kompeten itu? Mari kita lihat sesi yang berikutnya. Nah, struktur BP4, ya, struktur organisasi BP4 itu sebenarnya terdiri dari beberapa aspek, ya. Beberapa aspek itu di sini terlihat ada 5 aspek yang mendukung struktur organisasi BP4 biar memiliki kinerja yang bagus. Yang pertama, BP4 itu harus memiliki struktur organisasi yang mengakar, mulai dari pemerintahan pusat di Jakarta sampai ke tingkat kecamatan di seluruh Indonesia. Itu menunjukkan
bahwa organisasi ini solid, bahwa organisasi ini kuat, bahwa organisasi ini berdaya adalah ditunjukkan dengan adanya struktur organisasi, yakni struktur organisasi yang berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, kota, kabupaten hingga di kecamatan. Itu artinya BP4 kecamatan punya akses ke kota kabupaten dalam rangka melakukan koordinasi, ya, di dalam rangka untuk memperbaiki kinerja, sehingga di level yang lebih atas tentu persoalan, tantangan, peluang dan sebagainya tentu lebih banyak daripada organisasi BP4 di tingkat kecamatan, terlebih dengan BP4 di tingkat pusat, maka persoalan-persoalan akan lebih berwarna, bervariasi, dan lebih dekat dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dari sanalah maka BP4 tingkat pusat itu bisa memberikan memberikan layanan, memberikan wawasan, ya, sharing wawasan kepada BP4 yang ada di bawahnya. Ini artinya ada sebuah struktur jenjang organisasi, ya. Jenjang organisasi yang kuat tentu mengakar dari bawah sampai ke atas. Yang kedua, selain memiliki struktur organisasi, maka BP4 itu juga punya struktur organisasi yang bersifat fungsional, ya. Jadi di setiap BP4, di setiap organisasi yang ada di jenjang tingkat pusat sampai kecamatan, itu selalu terdiri dari tenaga-tenaga yang kompeten, tenaga-tenaga yang profesional, tenaga konselor, tenaga mediator, konsultan, yang kesemuanya memiliki keahlian, memiliki kapasitas di bidangnya. Maka harus ada kelompok fungsional. Jadi ada kelompok struktural, ada kelompok fungsional. Nah, kelompok fungsional itu ya seperti itu, orang-orang yang memiliki keahlian itu. Jangan hanya diisi kelompok struktural saja. Jadi kelompok struktural ada, ketuanya ada, pengurusnya ada, tapi yang ahli di bidang itu tidak ada. Yang ahli dalam kepenasehatan tidak ada. Yang ahli di dalam mediator tidak ada, yang ahli dalam konsultan tidak ada, yang percuma, ya. Oleh karena itu struktur organisasi yang kuat, kapasitas kelembagaan yang kuat selalu didukung adanya tenaga fungsional, ya. Yang ketiga, kompetensi. Nah, struktur organisasi biar kuat, maka BP4 merencanakan atau sudah berusaha memenuhi adanya kompetensi, yakni tim ahli. Tim ahli BP4 itu selalu terdiri dari tokoh-tokoh yang kompeten di bidangnya, kompeten dalam undang-undang, kompeten dalam peraturan yang dibuat oleh pemerintah, dan kompeten dalam hal yang sifatnya substansi. Substansi berarti yang berkaitan dengan fikih pernikahan, ya, fikih munakahat, ya, hukum keluarga. Nah, kalau tidak memiliki keahlian dalam dua hal itu, tentu akan menjadi masalah, ya. Oleh karena itu, kompetensi dari BP4 itu selalu terdiri dari orang yang paham tentang persoalan kebijakan perundang-undangan, ya, kebijakan pemerintah. Kemudian satu lagi adalah orang yang memiliki keahlian dalam fikih munakahat itu sendiri, ya. Maka akan menjadi kuat organisasi itu. Yang keempat, personalia, ya. Sebuah organisasi yang profesional, organisasi yang kuat, organisasi yang yang mendukung terciptanya kapasitas lembaga yang kuat itu selalu terdiri dari adanya sekelompok personalia. Personalia itu adalah orang-orang yang memiliki jabatan kedudukan, ya, jabatan dan kedudukan dan tugas pokok fungsi masing-masing. Misal ketua, ya, ketua BP4 tugasnya apa, itu sudah dibuatkan tugas pokok fungsinya. Sebagai ketua, dia tugasnya adalah begini. Kemudian wakil ketua tugasnya adalah ini,
kemudian ketua bidang tugasnya adalah ini, kemudian sekretaris umum tugasnya adalah ini, wakil sekretaris, bendahara dan sebagainya, maka keberadaan keberadaan personalia itu akan mendukung, ya, keberadaan personalia itu akan mendukung sehatnya sebuah organisasi, ya. Tanpa ada personalia, maka biasanya kerja atau kinerja dari organisasi itu akan tertumpu kepada satu orang saja, ya. Jadi ketuanya ya si A, ya, ketika menghadapi persoalan yang menyelesaikan si A, yang mengurus organisasi si A, hanya satu orang saja, maka organisasi itu tidak sehat. Nah, organisasi yang sehat seperti BP4 maka memiliki ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, wakil-wakil dan sebagainya, ya. Dan itu yang terdapat di dalam BP4. Jadi kalau Anda nanti masuk dalam pengurusan BP4, maka Anda akan menemui itu. Tapi tentunya mereka yang duduk di situ adalah orang-orang yang kompeten ini. Jadi sekalipun sudah dibentuk personalianya, maka personalianya adalah kelompok yang kompeten, ya. Dan yang terakhir itu adalah masa bakti. Dari setiap organisasi itu memiliki masa bakti. Jadi tidak selamanya akan duduk di kepengurusan itu, tapi ada waktu, ya, ada waktu tertentu, ya, dari pengurus itu untuk bekerja, ya. Nah, masa bakti ini berlangsung sekitar 5 tahun dan dapat dipilih kembali, ya, untuk penyegaran sebenarnya. Jadi untuk penyegaran dari masing-masing orang yang bekerja di dalamnya, ya. Pengurus itu biar ada penyegaran, biar tidak mengalami kebosanan, maka bisa dipilih lagi atau diganti, dan masa baktinya adalah 5 tahun. Baik. Nah, berikutnya posisi dan kedudukan BP4. Nah, BP4 sendiri kalau kita lihat dalam struktur di KUA, ya, dalam struktur di KUA, maka BP4 itu adalah merupakan representasi. Apa representasi? Representasi itu adalah perwakilan, cerminan, ya, cerminan dari Kemenak RI sebenarnya, ya. Cerminan dari Kemenak RI, tepatnya sebagai organisasi yang membantu kinerja Kemenak RI dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Artinya BP4 itu adalah organisasi terdepan, ya, organisasi terdepan di dalam sistem politik administrasi di Indonesia yang terjun ke lapangan menghadapi masyarakat secara langsung, di mana masyarakat meminta layanan dari pemerintah, dan BP4 lah yang akan berhadapan face to face dengan masyarakat dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat itu. Nah, di sisi lain, posisi dan kedudukan BP4 itu selain representasi dari atau perpanjangan tangan dari pemerintah, maka sebenarnya secara administrasi organisasi BP4 itu sebenarnya semi resmi. Sifat dari BP4 itu adalah organisasi semi resmi, ya. Jadi ini perlu kita catat. Jadi BP4 itu adalah lembaga semi resmi, bukan lembaga yang resmi milik pemerintah, 100% milik pemerintah, didanai oleh pemerintah, dibentuk oleh pemerintah, kemudian SDM-nya dibina oleh pemerintah. Tidak sama sekali. Pemerintah tidak terlibat untuk itu, ya, kecuali dulu sempat, ya. Tapi untuk hari ini, detik ini, BP4 itu adalah lembaga yang semi resmi, ya. Kenapa? Nah, karena itu tadi, di dalam pengurusan, di dalam kepengurusan, ya, personalia yang terlibat di dalam organisasi BP4 itu ternyata melibatkan pejabat pemerintahan, yakni kepala KUA. Namun secara anggaran, kemudian pembinaan organisasi, ternyata BP4 ini tidak mendapatkan anggaran dari pemerintah, tidak ada layanan dari pemerintah secara langsung, tidak ada kebijakan
real dari pemerintah untuk memfasilitasi kebutuhan organisasi ini. Oleh karena itu, kalau Anda ditanyakan tentang bagaimana sebenarnya posisi dan kedudukan BP4, nah, Anda bisa nyatakan bahwa BP4 itu adalah sebuah lembaga yang semi-resmi. Bukan milik pemerintah, tapi pejabatnya duduk di dalam organisasi itu. Bukan milik masyarakat juga sebenarnya, ya. Karena masyarakat juga tidak semuanya bisa masuk di dalam kepengurusan itu. Jadi 50-50 lah, ya. Jadi separuhnya adalah milik pemerintah, separuhnya adalah pemerintah, dan separuhnya lagi adalah masyarakat. Yang ketiga, kedudukan dan posisi BP4 itu adalah moderat. Disebut organisasi semi resmi atau bisa juga disebut moderat karena BP4 ini bukan organisasi milik pemerintah, ya, namun juga bukan merupakan organisasi sosial milik masyarakat, loh, kan? Jadi di sini ada perbedaan yang jelas, ada garis pemisah yang jelas bahwa organisasi ini bukan milik pemerintah, tapi juga bukan milik masyarakat. Tapi kaki organisasi itu, kaki kanan berada di pemerintah, kaki kiri berada di masyarakat. Sehingga sebenarnya secara filosofis kedudukannya sangat ideal. Artinya organisasi ini sebenarnya cukup mengakar di masyarakat dan memiliki pijakan di pemerintah. Ini sebenarnya cukup mengakar. Kalau orang yang duduk di dalamnya adalah orang yang piawai, ahli, kompeten, dan seorang organisatoris, maka akan bisa membangun organisasi ini menjadi lebih baik lagi, ya, lebih berdaya guna untuk masyarakat secara umum. Nah, ini posisinya. Jadi ada 3 posisi yang ditempati oleh BP4 sebagai representasi dari pemerintah, sebagai lembaga semi resmi, dan sebagai lembaga yang moderat. Nah, sebagai lembaga yang semi resmi, maka BP4 ini memiliki akses, memiliki dampak, ya. Ada beberapa dampak yang muncul, ya, ketika nanti Anda menjadi bagian dari BP4 dan Anda kemudian mengalami kebingungan, mengalami persoalan, menghadapi kegamangan tentang, loh kok begini ya BP4 ya. Nah, Anda harus ingat bahwa BP4 itu adalah lembaga yang semi resmi. Apa sebenarnya dampak dari BP4 sebagai lembaga yang semi resmi itu? Nah, karena sebagai lembaga yang semi resmi, maka dampak pertamanya adalah 1, BP4 tidak lagi menjadi lembaga mediasi terhadap keluarga yang mau bercerai, bukan lembaga mediasi yang resmi, kecuali untuk pasangan PNS atau ASN atau pegawai BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Ya, jadi untuk pegawai negeri sipil atau ASN yang mau bercerai, maka mereka memang wajib, karena undang-undang menyuruhnya begitu. Mereka wajib untuk mendatangi BP4, dan BP4 nanti akan membuatkan berita acara bahwa PNS itu pernah datang ke BP4 telah meminta pandangan hukum terhadap kehendak perceraiannya itu. Nah, tapi itu berlaku wajib bagi PNS, tidak berlaku bagi masyarakat umum. Bagi masyarakat umum yang hendak bercerai, maka dia bisa langsung ke BP4 di desa atau BP4 kecamatan atau di kota, atau yang di kota, ya, tidak di kecamatan, di Kementerian Agama kota misalnya atau kabupaten. Jadi, ya, dampak pertama dari kedudukan BP4 yang semi resmi itu menjadikan posisi BP4 itu agak dijauhkan dari masyarakatnya, dan hanya masyarakat PNS saja, kelompok masyarakat pegawai negeri saja yang diwajibkan untuk menemui dan meminta konsultasi kepada BP4, karena itu aturan perundangan. Meskipun demikian, masih ditemukan ada masyarakat PNS, kelompok PNS yang atau ASN yang tidak menemui BP4 dahulu ketika bercerai. Nah,
Jika terjadi seperti itu, maka itu namanya tindak indisipliner ya. Jadi bagi PNS yang melakukan perceraian tanpa menghadap ke BP4, maka itu adalah satu tindakan indisipliner yang mereka akan mendapatkan sanksi dari kantor tempat dia bekerja ya. Oke, jadi bukan BP4 yang memberikan sanksi, tapi tempat kantor di mana mereka bekerja itu yang akan memberikan sanksi. Yang kedua, dampak keduanya adalah tidak adanya monitoring, kontrol yang ketat terhadap keinginan perceraian. Sehingga masyarakat bebas untuk bercerai tanpa ada monitoring, tanpa ada regulasi, tanpa ada penanganan konsultasi yang intensif dari BP4. Orang bebas saja sekarang, langsung datang ke pengadilan agama tanpa harus meminta saran, tanpa ada usaha untuk memperbaiki kualitas pernikahannya. Kenapa? Nah, karena langsung bisa. Undang-undang memang memberikan peluang bagi masyarakat untuk langsung datang ke PA tanpa harus ke BP4 dahulu. Coba andaikan aturan perundang-undangan itu memberikan hak kepada BP4 supaya masyarakat yang ingin bercerai itu datang dulu ke BP4, tentu tingkat perceraian itu bisa ditekan seminimal mungkin. Karena di sana akan menemukan orang-orang yang kompeten di dalam persoalan perceraian itu. Jadi sebelum datang ke pengadilan, masyarakat bisa mengkonsultasikan persoalannya, pernikahannya di BP4. Tapi karena masyarakat selama ini dibolehkan langsung ke pengadilan, mereka tidak mendapatkan wawasan tentang persoalan yang dihadapinya, sehingga mereka hanya punya satu tujuan, hanya cerai saja. Dan itu sangat disayangkan sekali ya. Itu artinya dampak yang kedua, BP4 tidak punya kontrol, tidak punya kewenangan untuk mencegah ya perceraian yang diinginkan oleh warga. Baik, adapun dampak yang ketiga adalah tidak adanya sinkronisasi atau kerjasama yang baik antara pengadilan agama dan KUA. Jadi selama ini dulu sebelum adanya undang-undang ya yang memberikan kewenangan kepada pengadilan agama untuk langsung menangani gugatan perceraian dari umat Islam, maka dulu ada kerjasama terlebih dahulu. Sebelum ada pendaftaran di pengadilan, orang harus datang ke BP4. Nah, sekarang tidak ya. Sekarang tidak ada, makanya istilahnya tidak ada lagi kerjasama. Tidak ada kerjasama yang baik, tidak ada kemitraan yang baik antara KUA dan pengadilan agama. Pengadilan agama hanya berpegang kepada aturan bahwa secara institusional hakim tidak boleh menolak ya. Hakim tidak boleh menolak untuk menyidangkan perkara apapun yang diajukan ke pengadilan ya, sepanjang tidak berbenturan dengan aturan yang lain ya. Karena tidak ada aturan yang mengharuskan masyarakat menghadap BP4, maka ya hakim akan memutuskan itu ya. Padahal sebenarnya menjadi peluang kerjasama yang baik antara KUA BP4 dengan PA untuk mencegah perceraian itu, andaikan sebelum mereka mendaftarkan gugatannya, mereka datang terlebih dahulu ke BP4 ya. Inilah beberapa hal dampak yang muncul ketika organisasi BP4 itu berubah dari milik pemerintah menjadi semi pemerintah. Nah, ruang lingkup tugas BP4 itu ada 4 ya. Yang pertama adalah bidang konsultasi, konseling, mediasi, advokasi, penasehatan. Artinya BP4 itu bertugas atau memiliki wewenang di dalam memberikan konsultasi, konseling, mediasi, advokasi dalam perkawinan ya, dan keluarga, termasuk perceraian intinya ya. Baik, selain konseling dan itu, kemudian juga punya kewenangan dalam bidang kemitraan, kerjasama, dan wirausaha. Jadi kemitraan dengan Kemenak, kemitraan dengan KUA, dengan pengadilan agama, kewenangan kemitraan dengan institusi lembaga pendidikan atau lembaga mungkin organisasi NGO, namanya LSM dan sebagainya, bisa saja ya jaringannya diperluas ya. Oke.
Jadi ruang lingkup bahasan atau ruang lingkup kerja, ya, ruang lingkup kerja dari BP4 selain memberikan layanan konsultasi juga membuka layanan kemitraan kerjasama, ya, jalin joint venture dengan organisasi yang lain. Kemudian yang ketiga, memberikan layanan dalam bidang pendidikan, pelatihan, dan kursus. Nah, ini kaitannya dengan kursus calon pengantin. Orang yang mau nikah maka akan mendapatkan dulu penguatan wawasan, penguatan pendidikan dalam hukum Islam, terutama hukum pernikahan, ya, pelatihan bagaimana cara menjadi suami yang baik, istri yang baik, dan seterusnya, termasuk kursus-kursus, ya, kursus menjadi pengantin yang baik bagaimana, ya, terutama kursus tentang hak-hak reproduksi perempuan misalnya. Itu yang sering menjadi permasalahan pemicu perceraian itu karena ketidakfahaman pasangan pengantin tentang persoalan hak-hak reproduksi itu. Itu BP4 punya keahlian di bidang itu. Dan yang terakhir, ruang lingkup dari BP4 itu adalah bidang kehumasan, publikasi, dan dokumentasi. Ya, kehumasan ya berarti bagaimana BP4 menjadi corong atau menjadi suara pemerintah, ya, suara pemerintah dalam menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah, mempublikasikan kebijakan-kebijakan pemerintah, dan kemudian mendokumentasikan apa saja yang telah dilakukan oleh KUA untuk melayani masyarakat, ya. Oke. Itu ruang lingkup tugas dari BP4. Nah, sekarang kita lihat faktor penghambat. Selama proses perjalanan BP4 sebenarnya banyak faktor penghambat yang terjadi sehingga tidak bisa bekerja secara maksimal, ya. Tentu BP4 di seluruh Indonesia tidak sama, ya. Ini hanya kemungkinan secara umum, ya. Kemungkinan secara umum, faktor yang seringkali ditemui BP4 di dalam memberikan layanan itu adalah faktor-faktor yang berikut ini. Ini faktor ini bersifat internal, ya. Nah, bersifat internal artinya terdapat di dalam organisasi BP4 itu sendiri, ya. Yang ini tentunya berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah sendiri. Yang pertama adalah faktor pengawasan. Nah, tidak ada pengawasan dari pemerintah terhadap kinerja, ya. Kinerja KUA, kinerja BP4 itu tidak ada pengawasan. Siapa yang mengawasi? Bukan milik pemerintah. Pemerintah tidak berkepentingan untuk mengawasi BP4 ini berhasil apa tidak, orangnya kompeten apa tidak, tugasnya berhasil apa tidak. Itu bukan menjadi dari kewenangan pemerintah, dan pemerintah tidak ada kewajiban untuk melakukan pengawasan itu. Tidak ada pengawasan melekat pun tidak ada. Ada istilah waskat itu, pengawasan melekat itu tidak ada. Tidak ada badan akreditasi, ya, badan semacam Irjen, ya, Inspektorat Jenderal yang mengawasi kinerja dari BP4. Yang akan diawasi adalah kinerja KUA, kepala KUA. Kepala KUA akan diawasi kinerjanya, tapi tidak fungsi BP4-nya. Nah, oke. Yang kedua, faktor pendukung. Minimnya dukungan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat, terutama tentang pendanaan dana operasional, ya, dana operasional BP4. Karena bukan milik pemerintah, maka mereka kesulitan untuk mendukung pembiayaan pendanaan kinerja dari BP4 itu. Ketika BP4 mau melakukan pelatihan, mau melakukan kunjungan, mau melakukan pemberian wawasan, pendidikan, kursus, dan sebagainya, tentu ini membutuhkan dana, dan dana itu tidak mudah bisa diperoleh, ya, karena pemerintah tidak mendukung. Itu masalah tersendiri yang dihadapi oleh BP4. Yang ketiga, faktor sosialisasi. Kurangnya sosialisasi program kerja KUA bagi masyarakat di lingkungannya. Jadi BP4 mungkin bisa diidentikan dengan KUA. Kalau Anda melihat, Anda datang di KUA, biasanya di depan KUA itu ada plang, ada papan, ya, di situ ada tulisan BP4, ada PPAIW, ya, pejabat pembuat akta, ikrar wakaf, dan sebagainya. Itu semua melekat pada kepala KUA, ya. Akan tetapi BP4-nya tidak terlalu terkenal, artinya tidak terlalu dikenal oleh masyarakat. Sosialisasi program kerja KUA juga tidak begitu dikenal oleh masyarakat, sehingga BP4 pun juga begitu, tidak begitu dikenal. Masyarakat hanya mengenal apa itu KUA sebagai tempat menikah, titik. Tidak ada yang lain, ya. Sebagai tempat untuk konsultasi, mereka tidak mengenalinya. Padahal di situ disediakan waktu, ruang yang mendukung
penyelesaian terhadap problem yang dihadapi oleh masyarakat. Yang berikutnya adalah faktor manajerial. Ya, kemampuan manajerial dan kecukupan jumlah pengurus BP4 itu tidak atau belum memadai. Karena kalau Anda datang ke KUA di kecamatan-kecamatan itu biasanya orang-orangnya tidak banyak. Kalau di kota-kota besar sih bisa sampai 10, ya bisa banyak. Tapi di kabupaten, di pelosok-pelosok itu paling diisi 5 orang, 6 orang. Ya. Yang itu sebenarnya tidak ideal untuk sebuah organisasi. Karena untuk melayani masyarakat di bidang-bidang yang lain, di aspek yang lain saja, mereka sudah kesulitan, apalagi harus berada di dalam organisasi BP4. Ini artinya secara manajerial, kesibukan dan jumlah mereka tidak cukup memadai, ya, sehingga itu mengganggu kinerja BP4. Dan yang terakhir adalah faktor SDM. Nah, ini keterbatasan tenaga ahli yang mendukung fungsi BP4, baik di pusat maupun di daerah. Sangat sedikit, ya, dan tidak banyak orang-orang yang punya keahlian dalam bidang hukum Islam, namanya mau terjun di BP4, karena mungkin dianggapnya tidak keren, kurang keren, dan tidak bisa mendukung kompetensinya atau mendukung profilnya, ya, portofolionya sebagai seorang ahli, orang pakar dalam bidang hukum. Orang lebih tertarik untuk menjadi akademisi atau menjadi pengamat atau yang lain-lainnya, ya, dan tidak mau duduk di pengurusan BP4, sehingga BP4 itu secara organisasi diisi oleh, ya, orang-orang yang itu saja, yang tidak 100% ahli di bidangnya. Sekalipun kalau dalam visi misi mereka sudah menentukan, BP4 itu sudah menentukan orang-orangnya harus begini begitu, ya, harus memiliki keahlian, kinerja, profesionalisme dan sebagainya. Tapi mencari orang dengan kapasitas seperti itu menjadi kesulitan di lapangan, ya, di lapangan akan sulit. Nah, itulah yang menjadi faktor penghambatnya. Kalau tadi faktor internal, maka yang berikut ini adalah faktor eksternal. Faktor eksternalnya adalah seperti tadi, hampir sama sebenarnya. Faktor eksternal, masyarakat sendiri juga tidak terlalu memberikan dukungan, ya, dukungan dan harapan terhadap tujuan atau visi BP4 untuk mewujudkan masyarakat sakinah mawadah warahmah. Masyarakat sendiri itu nggak tahu apa sih sakinah mawadah warahmah itu. Dan mungkin kalau pemerintah terlalu ikut campur terhadap kondisi keluarga, mereka mungkin melihat bahwa ini pemerintah ngapain repot-repot ngurusi keluarga kami, ya. Artinya di pihak eksternal, ya, di luar, masyarakat juga tidak terlalu peduli, ya, tidak begitu paham dan tidak mendukung tentang eksistensi BP4 itu. Mereka abai, ya, mereka abai dan nggak ngurus, ya, istilahnya mereka tidak terlalu peduli dengan adanya BP4 itu. Terbukti mereka tidak mengenalinya. Kemudian dari faktor dukungan, tidak ada partisipasi, ya, partisipasi dari instansi atau lembaga lintas sektoral dan ormas-ormas Islam. PBNU, kemudian Muhammadiyah, organisasi-organisasi yang lain, ya, itu banyak di Indonesia. Organisasi keagamaan itu banyak, tapi siapa yang peduli, siapa yang mendukung, siapa yang memiliki perhatian yang cukup besar untuk eksistensi BP4? Mereka memiliki organisasi sendiri, program kerja sendiri, dan tidak terlalu menyisakan perhatian pada BP4, sehingga, ya, BP4 berjalan sendiri di luaran, tidak ada yang mau membantu. Ini menjadi tugas berat dari orang-orang yang duduk di pengurusan BP4, ya. Padahal fungsinya sangat berat BP4 itu, tapi dukungan dari masyarakat itu kurang. Termasuk juga minimnya pengetahuan masyarakat yang tidak memahami dan mengerti tentang adanya peranan BP4. Ini juga faktor dukungan dari masyarakat, ya. Jadi masyarakat tidak begitu paham, ya, tentang seperti apa sih BP4 itu, ya, dan bagaimana cara masyarakat ketika mau cerai itu bisa berhubungan, berkonsultasi dengan BP4. Mereka tidak paham, masyarakat tidak paham akan eksistensi BP4. Tidak tahu kalau di BP4 itu, kalau di KUA itu ada lembaga BP4 yang menangani mereka sebenarnya. Itu masalah yang bersifat eksternal. Kemudian tidak adanya animo masyarakat untuk mengikuti program Suscatin. Nah, andaikan Suscatin itu tidak diwajibkan
bahkan dibebaskan untuk diikuti atau tidak diikuti, tentu masyarakat milih tidak usah ikut Suscatin, tidak usah ikut diklat bimbingan perkawinan. Kenapa? Karena dianggap itu hal yang seremonial saja. Itu dianggap sebagai kebijakan pemerintah yang tidak ada manfaatnya. Ya. Karena dijadikan sebagai syarat pernikahan mamanya ya di sebuah KUA, maka masyarakat ikut. Sehingga sebenarnya dukungan terhadap program kerja BP4 itu juga kurang ya. Ini bisa terbukti kalau Anda melakukan penelitian terhadap animo atau antusiasme masyarakat mengikuti Suscatin, mengikuti bimbingan perkawinan, Anda akan tahu datanya. Seberapa banyak orang yang mau ikut lembaga ini jika mamanya dibebaskan untuk ikut atau tidak ikut. Tentu lebih banyak yang tidak ikut. Nah, ini artinya sosialisasi tentang peran BP4 itu masih sangat rendah ya. Artinya tidak begitu dikenal BP4 itu. Padahal BP4 tugasnya di Suscatin, BIMWIN dan sebagainya. Kemudian tidak terbentuknya kerjasama yang sinergis dengan berbagai organisasi atau lembaga kemasyarakatan yang memiliki visi, misi, tujuan yang sama. Jadi tidak ada usaha, tidak ada satu kekuatan bersama, satu aliansi kekuatan yang besar yang sama-sama peduli, sama-sama kompeten di bidang kepedulian dalam mencegah perceraian. Hampir sulit kita menemukan lembaga lain di Indonesia, sebuah lembaga yang memiliki visi yang sama, lembaga yang tujuannya mencegah terjadinya perceraian. Ya, nggak ada. Ya, nggak ada lembaga yang seperti BP4 ini yang peduli dengan lembaga perkawinan. Ya. Oke, ya. Yang ada adalah IO perkawinan banyak, ya, event organizer yang mengurus masalah perkawinan banyak sekali, tapi tujuannya mereka ekonomis ya. Tapi begitu cerai, nggak ada organisasi IO-nya, organisasi EO untuk perceraian tak ada. Tapi bukan EO yang tujuannya ekonomis ya. Oke, baik, yang terakhir itu adalah faktor SDM. Nah, ini menjadi persoalan besar juga. Jadi perkembangan globalisasi dan seterusnya itu akhirnya berdampak pada orang-orang Indonesia. Orang-orang Indonesia pemahaman keagamaannya semakin lama semakin rendah ya. Orang semakin tidak tertarik belajar di pondok pesantren, misalnya orang-orang di metropolitan. Orang-orang lebih tertarik kepada public figure seperti artis dan sebagainya, tapi tidak menjadikan tokoh agama itu sebagai panutan. Yang pada akhirnya mereka sangat individualis, sangat materialistis, melihat seseorang dari sisi ekonomi dan sebagainya. Oleh karena itu, pilihan-pilihan calon suami, calon istri akhirnya bergeser dari ketakwaan menjadi kekayaan dan sebagainya. Oleh karena itu menjadi faktor penghambat layanan administrasi BP4. Karena apa? Karena prinsip dari masyarakat secara umum itu sudah berubah ya. Jadi faktor SDM masyarakat itu berubah. Yang awalnya dulu sangat agamis, sangat menghargai kemuliaan nilai-nilai agama pada calon pasangannya, sekarang sudah mulai berubah. Jadi pertimbangannya adalah pertimbangan hal-hal yang bersifat materialisme. Inilah ya beberapa faktor penghambat dari eksistensi BP4 dalam memberikan layanan di KUA kepada masyarakat. Tentunya sekali lagi faktor-faktor penghambat ini tidak keseluruhannya terdapat di semua KUA. Ini hanya secara insidental saja di masyarakat. Di KUA mungkin hanya 1-2 persoalan yang dihadapi. Saya kira itu pertemuan kita pada hari ini ya. Saya kira cukup sampai di sini, dan saya akan melanjutkan pada sesi-sesi berikutnya sesuai dengan materi yang berbeda. Baik, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.